Maka akan kita catat ke dalam jurnal umum metode fisik, pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp8.500.000. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini saya akan membahas contoh studi kasus jurnal umum metode fisik pada perusahaan dagang. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, di sini sudah ada contoh studi kasus jurnal umum pada perusahaan dagang, yaitu merupakan UD Makmur. Lalu ada jurnal umum metode fisik yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Transaksi yang pertama pada 2 Agustus tahun 2023, Alfian membuka usaha dengan nama UD Makmur dengan menyetor uang tunai Rp250 juta, peralatan Rp50 juta. Jadi transaksi ini akan kita catat apabila menggunakan metode fisik. Untuk jurnal yang pertama, penyetoran modal awal akan di jurnal, yaitu kas di debit, peralatan di debit, dan modal Alfian di sebelah kredit. Masing-masing sebesar kas yaitu Rp250 juta, peralatan Rp50 juta, dan modal Alfian sebesar Rp300 juta. Kita lanjut transaksi yang pertama, tanggal 2 Agustus. Dibayar sewa gedung tempat usaha masa 1 tahun sebesar Rp30 juta. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal umum apabila menggunakan metode fisik, yaitu sewa dibayar di muka di debit dan kas di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp30 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 3 Agustus. Dibeli barang dagang dari firma Rahayu sebesar Rp13 juta dengan syarat 2/10/30. Untuk pembelian, apabila kita menggunakan metode fisik, maka akan dicatat, yaitu jurnalnya pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp13 juta, karena di sini merupakan pembeliannya secara kredit sehingga dicatatnya utang dagang. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 4 Agustus. Dibeli perlengkapan tunai sebesar Rp1.500.000. Maka dari transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal, yaitu perlengkapan di debit dan kas di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp1.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 5 Agustus. Dibayar beban angkut pembelian sebesar Rp75.000. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal, yaitu beban angkut pembelian di debit dan kas di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp75.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 6 Agustus. Dijual barang dagangan tunai seharga Rp3.250.000. Harga pokok penjualan Rp2 juta. Karena kita menggunakan metode fisik, maka
yang dicatat yaitu hanya harga penjualannya saja. Sedangkan harga pokok penjualan ini angka digunakan untuk metode perpetual. Sehingga jurnalnya yang kita buat yaitu kas di debit dan penjualan di sebelah kredit yaitu masing-masing sebesar Rp3.250.000. Jadi yang di jurnal angkanya hanya satu saja. Angka yang kedua ini yaitu untuk digunakan apabila kita menggunakan metode perpetual. Sedangkan untuk cara mencatat jurnal menggunakan metode perpetual ada di video sebelumnya. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 8 Agustus. Dibeli barang dagang dari Garuda Food sebesar Rp4.250.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal yaitu pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp4.250.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 10 Agustus, dijual barang dagang kepada Rejo Asri sebesar Rp3.200.000 dengan syarat 2/7 N/20. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal ke dalam jurnal umum menggunakan metode fisik yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp3.200.000. Transaksi selanjutnya tanggal 12 Agustus diterima kembali barang yang telah dijual dari toko Rejo Asri sebesar Rp440.000 karena tidak sesuai pesanan. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal karena ada retur penjualan, sehingga jurnalnya yaitu retur penjualan di debit dan piutang dagang di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp440.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 13 Agustus dibayar utang kepada firma Rahayu atas pembelian tanggal 3 Agustus yang lalu. Kita lihat di sini tidak ada angkanya. Kita lihat di tanggal 3 Agustus. Di tanggal 3 Agustus ini ada transaksi pembelian dari firma Rahayu sebesar Rp13 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pembayaran di tanggal 3 Agustus sehingga masih mendapatkan periode potongan. Jadi masih masuk ke dalam periode potongan yaitu sebesar 2%. Jadi di tanggal 13 kita lihat di tanggal 3 transaksinya ada utang dagang yaitu sebesar Rp13 juta. Maka jurnal yang dibuat di tanggal 13 Agustus ini yaitu utang dagang di debit, potongan pembelian di kredit, dan kas di kredit. Utang dagangnya sesuai dengan transaksi tanggal 3 Agustus yaitu Rp13 juta. Potongan pembeliannya 2% dikali Rp13 juta. Jadi 2% dikali Rp13 juta, maka didapatlah Rp260.000. Sedangkan untuk kasnya yaitu diambil dari utang dagang dikurangi potongan pembelian sehingga jumlahnya kita akan lihat yaitu 13 juta dikurangi 260.000 maka didapatlah Rp12.740.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 14 Agustus. Dibeli barang dagang dari firma Rahayu seharga Rp8.500.000 dengan syarat 2/10 N/30.
Maka akan kita catat ke dalam jurnal umum metode fisik, pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 Agustus, dijual barang dagang kepada toko Antasari sebesar Rp2 juta dengan syarat 2/7 N/20. Maka transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal umum menggunakan metode fisik, yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp2 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 17 Agustus, diterima tagihan dari toko Rejo Asri atas penjualan tanggal 10 Agustus. Di sini tidak ada angkanya, tetapi kita akan lihat pembelian di tanggal 10 Agustus. Ada pembelian sebesar Rp3.200.000 dengan syarat 2/7 N/20. 7 hari setelah terjadinya transaksi, di sini tanggal 10 yaitu tanggal 17, sehingga ini masih masuk sebagai periode potongan, sehingga akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka jurnal yang dibuat di tanggal 17 Agustus, karena ada penerimaan piutang, yaitu kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di sebelah kredit. Dari transaksi ini, tanggal 10 Agustus ada piutang sebesar Rp3.200.000, tetapi kita lihat lagi di transaksi tanggal 12 Agustus. Di tanggal 12 Agustus ini ada retur penjualan dari toko Rejo Asri, yaitu sebesar Rp440.000. Maka piutang dagangnya yang awalnya Rp3.200.000 dikurangi retur penjualan Rp440.000, sehingga piutang dagangnya yaitu sebesar Rp2.760.000. Jadi Rp3.200.000 dikurangi retur 440, maka inilah jumlah piutang dagang sisanya setelah ada retur. Untuk potongan penjualannya yaitu 2% dari Rp2.760.000 yaitu Rp55.200. Sedangkan kasnya diambil dari Rp2.760.000 dikurangi Rp55.200. Maka didapatlah Rp2.704.800. Jadi didapatnya piutang dagang dikurangi potongan penjualan. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 18 Agustus. Tanggal 18 Agustus dibayar utang kepada Garuda Food atas pembelian tanggal 8 Agustus. Kita lihat di tanggal 8 Agustus ada dibeli barang dagang dari Garuda Food, yaitu sebesar Rp4.250.000. Jadi ada utang sebesar Rp4.250.000. Karena kita membayar utang, sehingga transaksi tanggal 18 akan di jurnal, yaitu utang dagang di debit, potongan pembelian di kredit, dan kas di kredit. Potongan pembelian di kredit ini, kenapa ada potongan? Karena masih masuk sebagai periode potongan. Di sini ada syarat 2/10 N/30. 10 hari setelah tanggal 8 Agustus maksimal tanggal 18, sehingga masih masuk sebagai periode potongan, yaitu 2%. Utang dagangnya yaitu sebesar Rp4.250.000, maka kita catat di debit Rp4.250.000. Sedangkan untuk potongan pembeliannya diambil dari 2% dikali Rp4.250.000.
maka didapatlah Rp45.000. Jadi ini diambil dari 2% dikali Rp4.250.000. Lalu kasnya yaitu didapat dari utang dagang dikurangi potongan pembelian. Maka didapatlah Rp4.165.000. Jadi utang dagang dikurangi potongan pembelian. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 19 Agustus. Dibeli barang dagang dari Garuda Food sebesar Rp8.600.000 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi ada pembelian barang. Dari transaksi ini kita akan catat ke dalam jurnal umum menggunakan metode fisik, yaitu pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp8.600.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 21 Agustus. Dijual barang dagangan tunai seharga Rp4.200.000. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal di dalam jurnal umum, yaitu kas di debit dan penjualan di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp4.200.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 23 Agustus. Dibeli tunai barang dagang sebesar Rp3.750.000. Maka apabila kita menggunakan metode fisik di jurnal, apabila ada pembelian secara tunai, maka jurnalnya pembelian di debit, kas di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp3.750.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, tanggal 24 Agustus. Dibayar utang kepada firma Rahayu atas pembelian tanggal 14 Agustus. Kita lihat pembelian di tanggal 14 Agustus ada pembelian sebesar Rp8.500.000. Maka transaksi tanggal 24 akan kita jurnal, di sini masih masuk periode potongan. Sehingga jurnalnya utang dagang di debit, potongan pembelian di kredit, dan kas di kredit. Utang dagangnya sebesar Rp8.500.000. Karena masih masuk periode potongan, maka ada potongan pembelian sebesar 2%. 2% dari Rp8.500.000 yaitu sebesar Rp170.000. Sedangkan kasnya yaitu utang dagang dikurangi potongan pembelian, maka didapatlah Rp8.330.000, yaitu Rp8.500.000 dikurangi Rp170.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 25 Agustus. Toko Antasari membayar sebagian utangnya sebesar Rp1 juta. Maka dari transaksi ini akan kita catat pembayaran utang sebagian, yaitu kas di debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp1 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 26 Agustus. Dijual barang dagang tunai seharga Rp2.500.000. Maka apabila menggunakan metode fisik, kita akan jurnal kas di debit dan penjualan di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp2.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 28 Agustus. Dibeli barang dagang dari firma Atika sebesar Rp3.900.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal, yaitu pembelian di debit, utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp3.900.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 29 Agustus. Dibayar utang kepada Garuda Food atas pembelian tanggal 19 Agustus yang lalu.
Kita lihat di tanggal 19 Agustus yang lalu, di sini ada pembelian dan ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Dari tanggal 19 ke tanggal 29 itu 10 hari, maka masih masuk periode potongan. Sehingga jurnal yang dibuat yaitu utang dagang di debit, potongan pembelian di kredit, dan kas di kredit. Utang dagangnya yaitu sebesar Rp8.600.000. Potongan pembeliannya 2% dari Rp8.600.000, maka didapatlah Rp172.000. Sedangkan untuk kasnya yaitu diambil dari utang dagang dikurangi potongan pembelian. Rp8.600.000 dikurangi Rp172.000. Maka didapatlah Rp8.428.000. Kita lanjut transaksi yang terakhir tanggal 30 Agustus. Dibeli barang dagangan dari Garuda Food sebesar Rp8.850.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka dari transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal umum menggunakan metode fisik, yaitu pembelian di debit, utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp8.850.000. Itulah tadi jurnal umum untuk perusahaan dagang apabila menggunakan metode fisik. Akan kita lihat lagi jurnal yang telah kita buat, transaksinya. Setelah selesai, maka debit dan kredit ini kita jumlahkan dan jumlahnya harus sama antara debit dengan kredit. Itulah tadi cara membuat jurnal umum metode fisik pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.